Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Black Widow. Bermula dari masa kecil Natasha Romanoff dan Yelena. Mereka bermain bersama ditemani oleh ibunya yang bernama Melina. Ayah mereka yang bernama Alexei atau Red Guardian pulang dengan perasaan gelisah dan segera mengajak mereka pindah rumah dengan membawa disk yang berisi informasi rahasia. Mereka pun segera berangkat dan sampai di pangkalan pesawat. Melina segera menerbangkan pesawat dan mereka dikejar dan ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Melina pun tertembak dan pesawat dikemudikan oleh Natasha. Mereka lolos dan tiba di sebuah pulau. Alexei memberikan disk kepada Jenderal Dreykov. Melina mendapatkan perawatan medis sementara Natasha dan Yelena dibius oleh petugas. 21 tahun kemudian Natasha sedang berada di suatu tempat dan dia sedang diburu oleh pasukan federal tetapi berhasil lolos dengan mudah. Cerita berlanjut ke Maroko. Yelena berada dalam sebuah misi dan tanpa sadar membunuh temannya. Sebelum mati, temannya menyemprotkan gas sintetik sehingga Yelena tersadar dari pengaruh zat kimia yang menguasainya. Yelena membawa sisa gas sintetik dan melepas alat pelacak pada tubuhnya dan melarikan diri. Cerita beralih ke Norwegia. Natasha pulang ke tempatnya dan bertemu dengan temannya Rick yang membantu dia menyiapkan surat-surat seperti visa, paspor, dan lain-lain. Kemudian Natasha meninggalkan rumahnya. Di tengah perjalanan mobilnya ditabrak, lalu dia diserang oleh orang yang tidak dikenal untuk mengambil kotak yang berisi gas sintetik. Natasha jatuh ke sungai dengan membawa gas sintetik dan menemukan foto masa kecilnya bersama Yelena. Natasha mendatangi sebuah rumah yang berada di Budapest. Dia bertemu dengan Yelena dan mereka membahas tentang gas sintetik yang sengaja dikirim oleh Yelena kepada Natasha. Lalu Yelena membahas tentang Red Room yang adalah tempat pelatihan terlarang yang beranggotakan semuanya perempuan. Perempuan-perempuan ini dicuci otaknya dan diberikan zat kimia sehingga mereka lupa siapa diri mereka dan dimanfaatkan untuk melakukan misi khusus. Perempuan-perempuan ini adalah anak-anak yang diculik dan dilatih oleh Dreykov untuk menjadi pembunuh. Mereka disebut Widow. Red Room sendiri dipimpin oleh Jenderal Dreykov. Tetapi Natasha merasa sudah membunuh Dreykov dalam penyerangannya di Hungaria. Sedang asyik berbincang, rumah mereka diserang oleh sekelompok perempuan dan mereka berusaha untuk lari. Natasha dan Yelena berhasil lolos dengan bersembunyi di saluran udara bagian atas. Natasha dan Yelena menghabiskan waktu bersama dan bercerita tentang apa yang mereka lakukan selama ini. Dan mereka pun tahu bahwa Alexei atau Red Guardian dan Melina bukanlah orang tua kandung mereka. Begitupun Natasha dan Yelena bukanlah saudara kandung. Mereka memiliki keluarga masing-masing. Mereka hanyalah korban rekayasa yang dijadikan alat percobaan oleh Dreykov. Natasha dan Yelena pun berusaha mencari informasi tentang keberadaan Dreykov. Mereka ingin membebaskan perempuan-perempuan yang berada dalam pengaruh zat kimia yang diciptakan oleh Dreykov. Natasha meminta bantuan Rick untuk menyediakan kendaraan bagi mereka untuk membebaskan Red Guardian dari penjara. Red Guardian menerima paket di penjara yang berisi mainan dan earphone yang langsung terhubung dengan Natasha. Red Guardian membuat keributan di penjara. Dan dia berhasil dibebaskan. Dan Natasha bertanya di mana Dreykov berada saat ini, tetapi Red Guardian tidak mengetahuinya. Tapi dia memberikan informasi bahwa Melina saat ini masih bekerja untuk Dreykov dari jarak jauh. Mereka pun segera terbang menuju ke tempat Melina, tetapi helikopter jatuh karena kehabisan bahan bakar. Mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka pun sampai. Keluarga yang sekian lama terpisah pun berkumpul kembali. Terjadi banyak perbincangan antara mereka. Mereka membicarakan kenangan masa lalu dan hubungan keluarga ini dengan proyek Dreykov. Melina juga memberitahu tentang ibu Natasha yang dibunuh oleh Dreykov karena mengetahui proyek Red Room. Natasha pun bertanya kepada Melina tentang keberadaan Dreykov. Akhirnya Melina dan Natasha pun mengatur rencana. Natasha menyamar menjadi Melina dengan teknologi yang ada. Dan Melina mengontak pesawat yang berada di kapal induk dan melumpuhkan Red Guardian dan Yelena. Lalu Melina menerbangkan pesawat menuju Red Room yang adalah kapal induk di udara. Natasha yang menyamar sebagai Melina menemui Dreykov. Dreykov pun meminta Melina untuk membedah otak Yelena untuk mencari kelemahannya.
Sementara Red Guardian dan Melina yang menyamar sebagai Natasha berada dalam kurungan ruang kaca. Penyamaran Natasha pun diketahui oleh Dreykov. Dreykov memberitahu Natasha bahwa Antonia yang pernah menyerang Natasha ternyata adalah anak Dreykov yang lolos dari peristiwa serangan bom yang dilakukan oleh Natasha beberapa tahun lalu. Antonia berhasil diselamatkan dengan teknologi yang dibuat oleh Dreykov. Hal ini menimbulkan penyesalan dalam diri Natasha. Melina pun menghubungi Yelena yang berada di ruang bedah lewat earphone di telinganya, dan Yelena pun sadar dan dia segera membebaskan dirinya dan berencana untuk membebaskan perempuan-perempuan yang berada di Red Room. Dreykov pun menyuruh Antonia keluar. Kemudian Natasha mencoba menembak dan menusuk Dreykov, tetapi tidak bisa menembus pertahanan Dreykov yang tidak terlihat. Yelena, Melina, dan Red Guardian pun mulai beraksi. Dreykov menunjukkan kepada Natasha bahwa Red Room yang menghasilkan perempuan-perempuan telah tersebar di belahan dunia dan dengan mudah dapat dikontrol untuk melakukan kejahatan. Melina sudah memberitahu Natasha cara untuk menembus pertahanan Dreykov, yaitu dengan menghilangkan saraf penciuman. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Natasha pun menjedotkan hidungnya ke meja sehingga saraf penciumannya hilang dan langsung menghajar Dreykov. Para widow datang dan menolong Dreykov. Mereka menyerang Natasha. Yelena pun datang dan melepaskan gas sintetik sehingga para widow menjadi sadar dan bebas dari pengaruh Dreykov. Natasha lalu mendownload semua data widow yang berada di komputer. Sementara kapal induk mulai hancur karena ledakan yang dilakukan oleh Melina. Dreykov berusaha untuk menuju lantai atas untuk melarikan diri menggunakan pesawat, tetapi Yelena berhasil meledakkan pesawat sebelum melepas landas. Natasha berhasil menyelamatkan Yelena yang terpental sewaktu pesawat meledak dengan parasut. Sementara pesawat yang dinaiki Melina dan Red Guardian kehilangan kendali dan jatuh. Natasha berhadapan dengan Antonia dan berhasil menyadarkannya dengan melepaskan gas sintetik. Setelah keadaan aman, Natasha pun memeluk Yelena dengan perasaan yang haru, begitupun dengan Melina dan Red Guardian. Natasha memberikan data tentang para widow kepada Yelena untuk membebaskan mereka semua. Para widow yang telah bebas datang menjemput mereka, sementara Natasha menunggu pasukan federal datang. 2 minggu kemudian, Natasha menemui Rick yang menyediakan pesawat jet untuk menolong keluarga yang lain dan memperbaiki keadaan. Pesan moral dari film ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.